Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping menyaksikan Zhu Ling bermain dengan disformasi. Meskipun tekniknya masih belum matang, tidak ada yang salah dengan operasinya. Dan piringan formasi ini memang sangat kuat. Saat piringan formasi dinyalakan, seolah-olah ada tirai cahaya yang jatuh dari langit, lalu cahayanya menyebar, menampakkan formasi tersembunyi di sekitarnya, membentuk retakan. Di sekitar celah tersebut, ada banyak energi spiritual yang mengalir, dan energi spiritual ini digunakan untuk menyatukan kembali formasi. Oke, kita bisa masuk dengan tenang. Zhu Ling menyimpan disk arai dan berjalan melewati celah. Melihat ini, Chen Ping juga berjalan di sepanjang celah tersebut. Setelah beberapa saat, retakan tersebut perlahan menutup, dan kemudian seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat formasi yang tumpang tindih, Chen Ping memiliki senyuman di wajahnya. Formasi ini diberikan kepada Zhu Ling oleh Penatua Cui, tetapi formasi di sini juga dibentuk oleh akuntan. Dan kebetulan pelat formasi tersebut dapat dengan mudah mematahkan formasi tersebut, dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada formasi. Bahkan orang bodoh dapat melihat Penatua Cui melakukannya dengan sengaja. Dari sudut pandang ini, Penatua Cui juga mencintai pemimpin sekte lama, tetapi dia tidak bisa secara terang-terangan memihak. Bagaimana? Disformasi ini sangat kuat. Saya juga secara tidak sengaja menemukan bahwa disformasi dapat menembus formasi ini. Masih banyak lagi formasi di belakang kita. Jangan berlarian dan ikuti aku dari dekat. Zhu Ling berkata pada Chen Ping, "Oke, kakak perempuan." Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia bergerak tepat di belakang Zhu Ling dan hampir menempelkan tubuhnya ke punggung Zhu Ling. Mereka hampir saling berpelukan. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Zhu Ling tertegun dan berbalik untuk menatap Chen Ping. "Kakak senior, bukankah kamu memintaku untuk mengikutimu dari dekat? Aku khawatir aku terlalu jauh darimu dan aku akan mendapat masalah jika tidak sengaja menyentuh formasi." Chen Ping dengan cepat menjelaskan, "Kalau begitu, tidak perlu menempel padaku secara langsung. Kamu sudah mendesakku. Menjauhlah dariku." Zhu Ling memutar matanya ke arah Chen Ping. Chen Ping mengangguk dengan cepat, berpura-pura menjadi pemula yang bodoh dan membiarkan Zhu Ling memerintahkannya. Jika berdasarkan kendali dan pemahamannya tentang formasi, Penatua Cui bahkan lebih rendah dari Chen Ping. Chen Ping dapat melihat formasi ini secara sekilas. Namun, Chen Ping tidak memiliki cara untuk memasuki formasi secara diam-diam. Dia hanya bisa mengandalkan penghancuran formasi. Melihat Chen Ping begitu patuh, Zhu Ling berbalik dengan puas dan diam-diam terus bergerak maju. Ketika Chen Ping sampai di sebuah gapura, mereka melihat 4 penjaga berdiri tegak dari kejauhan. Melihat para penjaga ini, Chen Ping berbisik, "Kakak senior, ada orang yang mengawasi di sini. Bagaimana kita bisa masuk?" "Jangan khawatir. Aku punya solusinya," Zhu Ling berkata, dan mengeluarkan 2 pelat tembaga yang hanya seukuran telapak tangan, dan formasi penyembunyian terukir di pelat tembaga tersebut. "Saya memiliki 2 disk formasi tersembunyi di sini. Saya akan memberitahu Anda cara menggunakannya nanti. Dan kemudian Anda dapat menyembunyikan tubuh Anda dan masuk. Jangan panik. Jika kamu mengungkapkan keberadaanmu dalam sekejap, kamu akan ketahuan oleh pihak lain. Jika kamu tertangkap, itu akan merepotkan.
Aku tidak bisa datang ke sini secara diam-diam di masa depan. Zuling memperingatkan Chen Ping, apakah ini yang diberikan Penatua Cui juga padamu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Zuling mengangguk, saya sering keluar bermain dengan susunan penyembunyian. Banyak orang yang belum pernah melihat saya dan mengira saya tinggal di mansion sepanjang waktu. Maka saya tidak akan mati lemas. Chen Ping mengambil alih disformasi tersembunyi dan menjadi lebih yakin bahwa Penatua Cui berasal dari silsilah pemimpin sekte lama, atau setidaknya dia condong ke silsilah pemimpin sekte lama. Jika tidak, mengapa Zuling harus diberikan begitu banyak susunan? Meskipun disformasi ini tidak terlalu canggih, di tempat seperti dunia surgawi, setiap disformasi sangatlah mahal. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti transmisi suara giok tidak ternilai harganya, apalagi disformasi. Zuling mengajari Chen Ping langkah demi langkah cara menggunakan dis-array. Ini benar-benar praktis. Zuling meraih tangan Chen Ping dan menjelaskan sedikit demi sedikit, termasuk cara memasukkan nafasnya ke dalam susunan. Zuling mengajar dengan sangat hati-hati, dan Chen Ping juga belajar dengan sangat serius. Bagaimana? Zuling bertanya setelah mengajar beberapa saat. Yah, itu sangat lembut dan licin. Chen Ping tidak bisa tidak mengaguminya. Sangat lembut dan licin? Zuling tertegun. Apa katamu? Oh, aku mempelajarinya. Itu bagus, Chen Ping bereaksi. Faktanya, Chen Ping tidak belajar sama sekali, tapi terus merasakan sensasi yang dibawa oleh tangan kecil lembut Zuling. Pelajari saja, aku di sini. Jangan gugup. Sikap Zuling terhadap Chen Ping telah meningkat pesat. Setidaknya malam ini, Chen Ping sangat patuh dan memuji Zuling atas apa yang dia suka dengar. Hal ini membuat Zuling jelas memiliki kesan yang lebih baik terhadap Chen Ping. Baiklah, merupakan kehormatan bagi saya untuk dilindungi oleh kakak senior Zuling. Bahkan jika saya mati, jika saya bisa mati dalam pelukan kakak senior Zuling, saya akan puas. Chen Ping mengangguk dan berkata, lidah fasih. Zuling tersenyum, lalu mengaktifkan disformasi dan bersembunyi. Chen Ping bergoyang dan dengan cepat menghilang. Dia tidak memerlukan disformasi sama sekali. Pelat formasi yang diberikan oleh Penatua Cui benar-benar tidak sebagus formasi Chen Ping sendiri. Zuling dengan hati-hati memimpin Chen Ping melewati lengkungan, dan kemudian terus bergerak maju. Setelah melewati dua formasi lagi, Zuling melambat. Chen Ping juga menyesalkan bahwa tempat di mana Master Sekte Lama dipenjara terlalu ketat, bahkan lebih ketat daripada penjara. Kakak senior, apakah kamu di sini? Chen Ping bertanya dengan suara rendah. Tidak, kamu bisa melihat ayahku lewat sini, tapi formasi di sini terlalu ketat, ada beberapa formasi yang bertumpuk satu sama lain. Dan ada dua formasi di antara mereka. Mereka dibeli oleh Huo Yuanting dengan banyak uang, mereka tidak dibentuk oleh Penatua Cui. Zuling sedikit mengernyit dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menyadari bahwa Huo Yuanting tidak terlalu mempercayai Penatua Cui. Dia juga waspada terhadap kecenderungan Penatua Cui untuk bersandar pada pemimpin sekte lama. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa membuka formasi, bagaimana kita bisa masuk? Chen Ping bertanya. Chen Ping meliriknya dan menemukan bahwa beberapa formasi ditumpangkan, dan sebenarnya ada dua formasi pembunuhan, yang bukan formasi pertahanan.
Tampaknya Huo Yuanting ingin membunuh siapapun yang menyelinap dekat dengan Master Sekte Lama. Mereka yang bisa menyelinap ke sini pastilah orang-orang dari garis keturunan pemimpin Sekte Lama. Jadi meskipun orang-orang ini terbunuh, Huo Yuanting tidak akan rugi banyak, sebaliknya, mereka akan sangat membantu. Diperkirakan kedua formasi pembunuhan ini adalah disformasi yang dibeli Huo Yuanting dengan banyak uang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi Penatua Cui untuk membuat formasi pembunuhan seperti itu. Aku akan menghubungi ayahku, dia bisa membantu membuka lingkaran sihir dari dalam, lalu kita bisa bertemu. Formasi ini mencegah orang untuk menyelinap masuk, tetapi tidak mencegah orang di dalam untuk membukanya. Setelah ayahku membukanya, dia akan memberitahuku cara masuk. Kami selalu bertemu seperti ini. Kata Zuling, bukankah Master Sekte Lama itu gila? Chen Ping berkata dengan heran, ayah saya hanya menjadi gila sesekali, tidak setiap saat. Apalagi ayah saya mengatakan bahwa penyakitnya mungkin disebabkan oleh seseorang yang meracuninya, tetapi dia sendiri tidak dapat menemukan penyebabnya, dan tidak ada bukti. Zuling menjelaskan, lalu bagaimana caramu menghubungi pemimpin Sekte Lama? Formasi ini menghalangi transmisi suara, dan bahkan nafas pun akan sulit ditembus. Chen Ping tidak mengerti bagaimana Zuling menghubungi pemimpin Sekte Lama. Zuling mengeluarkan sebuah sachet dan mengocoknya di depan Chen Ping. Sachet ini berisi abu rambut ayahku yang terbakar. Selama aku melewati sachet ini, aku dapat berkomunikasi dengan ayahku. Dan hanya aku yang bisa menggunakan benda ini. Tidak ada gunanya orang lain mendapatkannya. Lagi pula, ayahku dan aku memiliki hubungan darah. Setelah mengatakan itu, Zuling mulai menutup matanya dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalam sachet, berharap untuk berkomunikasi dengan Master Sekte Lama. Namun setelah menunggu lama, Zuling tetap tidak bereaksi, dan banyak keringat dingin di dahinya. Ketika Chen Ping melihat pemandangan ini, dia menamparkan bahu Zuling, dan ledakan kekuatan spiritual menembus tubuh Zuling. Zuling menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya dengan wajah pucat. Apa yang kamu lakukan? Seluruh kesadaranmu menyebar, bukankah ini mencari kematian? Chen Ping berteriak pada Zuling. Zuling benar-benar memancarkan seluruh kesadarannya. Untungnya, Chen Ping menemukannya tepat waktu dan membantu Zuling mendapatkan kembali kesadarannya. Jika kesadarannya tidak dapat kembali, Zuling bisa menjadi demensia dan bahkan mati. Kenapa aku tidak bisa merasakan ayahku sama sekali? Aku tidak bisa merasakannya lagi. Zuling mengerutkan kening dan berkata dengan gugup, mungkinkah Master Sekte Lama menderita penyakit, jadi dia tidak bisa berkomunikasi denganmu secara telepati? Kata Chen Ping, tidak mungkin. Sekalipun ayahku sakit, aku masih bisa merasakan kehadirannya, tapi dia tidak bisa menanggapiku. Tapi kali ini, aku tidak merasakan nafas ayahku. Zuling tampak gugup, dengan kekhawatiran di matanya. Mungkinkah Master Sekte Lama telah dipindahkan dan tidak ada lagi di sini? Chen Ping berkata lagi, tidak mungkin. Ini adalah tempat paling ketat di seluruh Sekte Xian. Huo Yuanting tidak akan memindahkan ayahnya. Apakah terjadi sesuatu pada ayahku? Apakah mereka membunuhnya? Zuling menjadi bersemangat dan ingin menerobos formasi dengan paksa. Saudari, tolong jangan impulsif. Jika kamu dengan paksa menerobos formasi, kamu tidak hanya tidak akan dapat melihat Master Sekte Lama, kamu mungkin akan ditemukan dan dibawa pergi.
Chen Ping menghentikan Zuling dan berkata, "Jangan khawatir, aku bijaksana." Setelah Zuling mengatakan itu, dia membuka bungkusnya dan menelan semua abu di dalamnya. Chen Ping tercengang, "Kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Jangan biarkan pikiranmu mengembara. Siapa yang tidak bisa memikirkan hal ini?" Zuling memelototi Chen Ping. "Ayahku berkata bahwa selain dapat berkomunikasi dengan jiwanya, abu dalam bungkusan ini juga dapat ditelan pada saat bahaya. Selama aku bisa mendapatkan kekuatan ayahku, akan mudah untuk membagi formasi ini, belum lagi aku masih memiliki disformasi Elder Cui di tanganku. Apakah masih bisa seperti ini?" Chen Ping penuh keraguan. Tapi setelah Zuling menelan abunya, auranya berubah banyak. "Jangan ikuti aku lagi. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali kali ini. Sebaiknya kamu kembali dengan patuh. Jika aku bertemu ayahku, aku akan bertanya padamu. Jika kita masih punya kesempatan untuk bertemu, aku bisa memberitahumu." Zuling meminta Chen Ping pergi. "Bagaimanapun, ini sangat berisiko." "Kak, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian? Sekarang kita di sini. Meskipun kita adalah belalang di tali, jika aku mati, aku akan mati bersama kakak perempuanku. Lagi pula, jika aku bisa mati bersama kakak perempuanku, aku akan mati tanpa penyesalan," kata Chen Ping dengan pandangan tegak. Zuling memandang Chen Ping dan sangat tersentuh olehnya. Zuling belum pernah merasakan perhatian seperti itu sebelumnya. Meski banyak pria yang mengejarnya dan terus mengatakan mereka menyukainya, tapi tidak ada pria yang rela mati demi dia. "Adik laki-laki, terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu mati." Zuling meraih tangan Chen Ping, lalu menarik Chen Ping perlahan ke dalam formasi. Chen Ping memegang tangan Zuling, belum lagi betapa cantiknya perasaannya. Namun, Chen Ping ingin menghancurkan formasi dengan Zuling, bukan karena dia benar-benar mengejar Zuling. Dia hanya takut sesuatu akan terjadi pada pemimpin sekte lama. Jadi siapa yang harus dia pelajari metode penggabungan dengan api?